Bab 1951 Jalan Menuju Surga. Roar. Melihat bahwa tidak ada tanggapan dari Chu Feng setelah waktu yang lama, Qilin mengungkapkan ekspresi yang sedikit santai. Kemudian, itu mengeluarkan suara gemuruh yang berbeda. Seolah mengumumkan kemenangannya. Dentang. Tepat pada saat itu, kilatan dingin tiba-tiba keluar dari lautan api. Qilin terkejut melihat itu. Itu membuka mulutnya lagi, berencana untuk menembakkan bola cahaya keemasan lain. Namun, kilatan emas terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu tiba di tenggorokan Qilin dan menyegel gerakan Qilin. Qilin ditolak kesempatan untuk menembakkan bola cahaya keemasan lain. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng telah keluar dari lautan api dengan pedang abadi surgawi di tangan. Pedang abadi surgawinya sekarang diarahkan ke tenggorokan Qilin. Chu Feng tidak terluka sedikit pun. Dia telah mencapai ini melalui penggunaan dua keterampilan rahasia agungnya, teknik armor kura-kura hitam dan teknik pemulihan burung vermilion. Ternyata Chu Feng sengaja mengeluarkan teriakan menyedihkan dari sebelumnya. Niatnya adalah agar Qilin menurunkan penjagaannya. Anak kecil, tidak akan pernah ada penipuan yang terlalu banyak dalam perang. Lain kali, ingat itu, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia telah menekan Qilin, dia tidak membunuhnya. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng benar-benar enggan untuk membunuh Qilin itu. Dia sebenarnya hanya datang ke tempat ini dengan maksud untuk menantang Qilin, dan tidak benar-benar membunuhnya. Roar. Tiba-tiba, Qilin meraung rendah. Kemudian, tubuhnya mulai berkembang dengan cahaya. Kemudian, mulai menyusut. Hanya dalam sekejap mata, Qilin telah berubah menjadi panah. Panah itu dipenuhi dengan pola berurat seperti sisik. Itu juga memiliki aura yang sama seperti yang dimiliki Qilin. Qilin sebenarnya juga dibentuk dari panah. Jadi, kamu juga panah? Chu Feng terkejut. Dia berpikir bahwa Qilin mungkin sama dengan prajurit lapis baja emas itu. Meskipun memiliki kesadaran, itu bukan binatang ilahi yang sebenarnya. Namun, Chu Feng tidak berharap bahwa Qilin benar-benar menjadi panah. Dalam istilah yang lebih sederhana, bahwa Qilin tidak lain adalah harta karun, itu bukan makhluk hidup yang sebenarnya. Namun itu bisa menyembunyikan itu dari mata surga Chu Feng. Persis seperti apa individu yang mampu menciptakan harta seperti kamu, seharusnya orang yang sama yang menciptakan istana emas ini kan? Pada saat itu, Chu Feng terengah-engah kagum. Meskipun dia sudah seseorang yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan di tanah suci martialism, dia merasa dirinya sangat kecil di istana emas. Semua teknik dan kemampuannya tidak berguna di sini. Rumble. Pada saat Chu Feng tersentak kagum, pintu masuk tertutup ke aula tingkat keempat mulai terbuka dengan gemuruh. Ketika aula tingkat keempat dibuka, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dengan hati-hati, dia pindah kembali, jauh dari pintu masuk aula tingkat keempat. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng merasakan aura yang sangat berbahaya dari aula tingkat keempat. Berbeda dari aula tingkat pertama, kedua dan ketiga, aula tingkat keempat mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat, sangat menakutkan. Setelah pintu masuk aula tingkat keempat terbuka sepenuhnya, kerutan di wajah Chu Feng semakin berkerut. Di aula tingkat keempat ada kabut abu-abu yang pekat. Lebih tepatnya, warnanya abu-abu gelap. Yang paling penting, bahkan mata surga Chu Feng tidak dapat melihat melalui kabut abu-abu gelap. Karena itu, dia tidak tahu persis apa yang mungkin terkandung di aula tingkat keempat. Wos, 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 wos. Tepat pada saat itu, mata merah muncul di kabut abu-abu gelap. Mata merah itu tidak terlalu besar, hanya seukuran mata manusia. Namun, jumlah mereka sangat besar. Dengan penuh sesak, mereka menutupi hampir seluruh aula tingkat keempat. Setelah melihat ribuan, tidak, puluhan ribu mata merah, hati Chu Feng mulai mengencang. Dia merasa rambutnya berdiri tegak. Raksasa. Chu Feng merasa bahwa apa yang terkandung dalam aula tingkat keempat harus menjadi monster sejati. Monster itu tidak mengucapkan raungan yang menusuk telinga atau kekuatan yang menindas yang menakutkan. Namun, hanya dengan melihat Chu Feng merasa seolah darahnya mulai dingin. Chu Feng bisa menyadari betapa berbahayanya monster itu. Chu Feng tidak melanjutkan ke depan. Dia tidak berencana untuk memasuki aula tingkat keempat. Bukan karena Chu Feng takut. Sebaliknya, Chu Feng merasa bahwa, dengan budidaya saat ini, dia pasti akan terbunuh jika dia memasuki aula tingkat keempat. Dengan demikian, Chu Feng meraih panah Qilin dan meninggalkan istana emas. Teman kecil Chu Feng, tampaknya kamu telah berhasil. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah Chu Feng berjalan keluar dari istana emas, Long Lin mulai bertepuk tangan saat melihat panah Qilin di tangan Chu Feng. Senior, Chu Feng menyerahkan Qilin Arrow kepada Long Lin. Tidak, karena kamu sudah menaklukkannya, itu milikmu sekarang. Cara menggunakan panah Qilin ini sama dengan panah yang telah kamu dapatkan sebelumnya. Namun, kekuatannya mampu membunuh peringkat 7 kaisar bela diri biasa. Mungkin berguna bagi kamu, kata Long Lin. Peringkat 7 kaisar marsial, hanya dengan panah itu, kerumunan semua memandang ke arah Qilin Arrow dengan terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Long Lin. Nangong Longjian dan Lord Liang Hua mulai mengingat desas-desus Chu Feng membunuh kaisar marsial di dataran Gongba dengan panah. Setelah memikirkan itu, mereka tiba-tiba menyadari. Mereka mulai percaya apa yang dikatakan Long Lin benar. Pada saat yang sama, mereka mengetahui di mana panah Chu Feng telah diperoleh. Kemungkinan, mereka juga berasal dari istana emas ajaib itu. Senior Long Lin, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan, kata Chu Feng. Jika itu hanya pertanyaan, tanyakan saja, kata Long Lin.
kamu harus sudah tahu sejak awal bahwa bloodline waris aku adalah bloodline surgawi kan? Tanya Chu Feng. Tentu saja. Jika kamu tidak memiliki garis keturunan surgawi, kamu tidak akan dapat membantu aku membebaskan diri dan menghancurkan pohon itu, ketika Long Lin mengatakan kata-kata itu. Ia melihat ke pohon raksasa. Chu Feng mengikuti tatapannya dan menemukan bahwa pohon raksasa telah layu sepenuhnya. Itu tidak lagi memiliki jejak kehidupan yang tersisa, itu benar-benar mati. Melihat pohon seperti sekarat, hati Chu Feng dipenuhi dengan penyesalan. Namun, Chu Feng, aku harus memberitahumu ini. Bahkan bagi mereka yang memiliki garis keturunan surgawi, tidak semua dari mereka akan dapat berjalan keluar dari ruang di dalam pohon itu hidup-hidup. Selain itu, tidak semua dari mereka akan mampu membantu aku. Petik 2. Kamu lebih kuat dari keturunan biasa dari garis keturunan surgawi. Mungkin, kamu mungkin bisa memainkan peran di dunia luar di masa depan. Petik 2. Namun, aku akan memperingatkanmu tentang ini. Jika kamu benar-benar memasuki dunia luar di masa depan, kamu harus sama sekali tidak menyebutkan hubungan kami dengan siapapun, karena itu hanya akan merugikan kamu. Petik 2. Berpura-puralah bahwa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Nasib kita akan terpecah pada titik ini. Setelah Long Lin selesai mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba melemparkan istana emas ke langit. Rumble. Dalam sekejap, awan hitam dan guntur mulai melonjak. Adapun istana emas itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang langsung menuju ke langit. Seolah-olah itu akan mencapai ujung langit. Bas, segera, selain sinar keemasan cahaya yang masih ada, segala sesuatu di langit berubah menjadi pusaran besar. Pusaran itu perlahan berputar di sekitar ujung sinar keemasan. Jalan menuju surga. Sinar cahaya keemasan itu muncul seperti jalan ke surga. Itu berbeda dari jalan surgawi wilayah Laut Timur yang terhubung ke tanah suci martialisme. Itu adalah jalan yang sebenarnya menuju surga. Melalui jalan itu, seseorang bisa memasuki dunia luar. Chapter 1952 Bab 1952 Retak Spasial. Chu Feng, kamu tidak harus mengikuti aku. Dengan kultivasi kamu saat ini, kamu tidak dapat menahan tekanan di sini. Jika kamu mengikuti aku, kamu pasti akan mati. Petik 2. Ingat, jika kamu ingin memasuki dunia luar, kamu harus menemukan metode lain, kata Long Lin kepada Chu Feng. Wos. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melayang ke langit dan melintasi cakrawala di jalan setapak menuju surga yang didirikan oleh Istana Emas. Meskipun Long Lin telah pergi, jalan Istana Emas ke surga masih tetap selama beberapa waktu sebelum akhirnya menghilang. Namun, bahkan setelah jalan ke surga benar-benar menghilang dan langit kembali normal, semua orang di kerumunan yang hadir tidak mampu tetap tenang. Dunia luar. Memang ada pembudidaya bela diri di dunia luar. Long Lin itu adalah seorang kultivator dari dunia luar, kata Lord Liang Hua dengan takjub. Pada saat itu, dia yang selalu tenang sebenarnya sangat emosional sehingga telapak tangannya yang sudah tua bergetar. Tuan Liang Hua, kamu mengatakan bahwa ada pembudidaya di langit berbintang yang luas? Bai Li Xuankong bertanya dengan sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah karena masalah ini sangat penting, sangat signifikan. Tentu saja ada. Tidakkah kamu semua melihat bahwa Long Lin memasuki dunia luar barusan? Dia adalah seorang kultivator bela diri dari dunia luar. Petik 2. Penggarap bela diri tidak terbatas pada tanah suci bela diri kita. Ada lebih banyak pembudidaya bela diri di langit berbintang yang luas. Dapat dilihat bahwa Lord Liang Hua sangat emosional. Bahkan nadanya sangat emosional. Dalam hal ini, Chu Feng, dia. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Mereka tampaknya ingin belajar lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia luar dari Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena terlepas dari seberapa tinggi mereka berdiri di tanah suci martialisme. Mereka masih merasakan sensasi menjadi katak di dasar sumur saat Long Lin membuka jalan ke surga, jalan menuju dunia luar. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun melalui jalan menuju surga itu, mereka semua dapat melihat langit yang tak terbatas dan banyaknya bintang. Mereka tahu betapa megahnya dunia luas di atas mereka. Lanjut usia, aku memang dari dunia luar. Namun, aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar sama sekali. Sejak aku bisa membentuk ingatan, satu-satunya yang kuingat adalah dunia ini. Adapun masa kecil aku, dihabiskan sepenuhnya di wilayah Laut Timur, kata Chu Feng. Jadi begitu, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Nangong Longjian dan yang lainnya tidak lagi mencoba menanyainya. Namun, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua mengungkapkan ekspresi kecewa. Mereka sangat berharap dapat mengetahui lebih banyak tentang dunia luar. Tiba-tiba, Tuan Liang Hua berkata, Chu Feng berasal dari dunia luar. Dalam hal itu, bukankah itu berarti Master Hall Balai Gelap juga merupakan pembudidaya bela diri dari dunia luar? Petik 2. Setelah mendengar itu, semua orang selain Chu Feng terdiam. Pada saat itu, mereka semua menyadari betapa kuatnya Hall Master Hall Gelap itu. Lupakan saja, kita masih harus mempertimbangkan masalah ini mengenai Dark Hall secara panjang lebar. Untuk saat ini, Yaoer telah berhasil disimpan. Karena itu, ini adalah acara yang menyenangkan. Petik 2. Aku merasa kita harus mengadakan perayaan. Selain itu, Lord Liang Hua telah datang dari jauh, dan Gunung Qianwood kami belum menunjukkan keramahan dari tuan rumah, kata Bai Li Xuankong. Ya ampun, tidak perlu pemborosan seperti itu, Lord Liang Hua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Namun, dapat dilihat bahwa dia sangat senang dihargai ini oleh Gunung Qianwood. Apa yang dikatakan leluhur itu benar. Tidak peduli apa, Lord Lianghua telah melakukan perjalanan sangat jauh untuk sampai ke sini. Karena itu, kita harus mengadakan makan malam penyambutan untuk membersihkan kotoran perjalanan untuk Lord Lianghua, kata Chu Feng dalam perjanjian. Kemudian, yang lain juga mulai menyatakan dukungan mereka. Karena dihujani keramah tamahan yang hebat ini, tidak pantas bagi Lord Lianghua untuk menolak. Lebih jauh, dia juga tidak berencana untuk benar-benar menolak niat baik mereka. Chu Feng kemudian melihat ke Yaoer. Dia menemukan bahwa Yaoer memiliki ekspresi yang agak kesepian di wajahnya setelah Long Lin pergi. Ini bisa dimengerti. Meskipun Long Lin telah menahannya untuk waktu yang lama, dia telah memperlakukannya dengan sangat baik. Ini bisa dilihat dari bagaimana kultivasi Yao telah meningkat. Yaoer, tiba-tiba, Chu Feng meraih tangan Yaoer. Setelah merasakan kehangatan telapak tangan Chu Feng, Yaoer terkejut. Lalu, dengan sedikit malu, dia melihat ke Chu Feng. Ayo, mari kita pulang, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Yaoer mengungkapkan senyum cemerlang di wajahnya. Setelah itu, Baili Xuankong memberi perintah pribadi untuk mengadakan pesta akbar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua orang di Gunung Qianwood merayakannya. Namun, alasan yang diberikan untuk perayaan ini adalah kembalinya Chu Feng. Alasan yang diberikan untuk perayaan ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya Chu Feng untuk Gunung Qianwood. Namun, alasan paling penting adalah karena perlindungan Lord Lianghua atas Gunung Qianwood adalah sesuatu yang harus mereka rahasiakan dari Aula Kegelapan. Selama pesta perayaan, Chu Feng tiba-tiba bertanya, "Usia, apakah kamu semua tahu cara untuk kembali ke wilayah Laut Timur dari Tanah Suci Martialism?" Ini adalah pertanyaan yang Chu Feng ingin tahu jawabannya sejak lama. Dia harus kembali ke wilayah Laut Timur. Pertama, dia merindukan keluarga dan teman-temannya di wilayah Laut Timur. Kedua, itu karena makam Kaisar King Xuantian terletak di benua provinsi. Chu Feng belum sepenuhnya membuka kuburan Kaisar King Xuantian. Paling tidak, persenjataan kekaisaran itu masih ada di sana. Chu Feng merasa sudah waktunya baginya untuk kembali ke makam kaisar. Bagaimanapun, dia saat ini adalah seorang kaisar bela diri. Jika dia kembali ke makam kaisar, dia akan memiliki setidaknya kesempatan 50% untuk berhasil mendapatkan persenjataan kekaisaran di sana. Selanjutnya, saat ia sekarang dihadapkan dengan musuh besar Aula Gelap, Chu Feng merasa bahwa ia harus dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Yang mengatakan, Chu Feng tahu bahwa jalan surgawi hanya satu arah. Seseorang hanya bisa memasuki Tanah Suci Martialisme dari wilayah Empat Laut, dan tidak pergi dari Tanah Suci Martialisme ke wilayah Empat Laut. Sebenarnya, itu bisa dimengerti. Selain itu, jika orang-orang dari Tanah Suci Martialisme bisa memasuki 4 wilayah laut sesuka hati, wilayah Empat Laut itu akan berada dalam kekacauan total. Setelah semua, kekuatan rata-rata individu di Tanah Suci Martialisme sangat melebihi kekuatan dari 4 wilayah laut. Yang mengatakan, masalahnya tetap bahwa Chu Feng harus kembali ke wilayah Laut Timur. Untuk itu, Chu Feng secara khusus bertanya kepada Tan Tai Sui tentang bagaimana dia, bersama dengan para murid dari Sekte Tanah Terkutuk itu, telah berhasil mencapai wilayah Laut Timur. Namun, jawaban yang didapat darinya adalah bahwa dia tidak tahu bagaimana dia berhasil mencapai wilayah Laut Timur. Yang dia katakan kepada Chu Feng adalah bahwa dia dikejar oleh murid-murid Sekte Tanah Terkutuk, dan menemukan celah spasial ketika dia dipaksa menemui jalan buntu. Karena itu, dia melompat ke celah spasial itu. Yang mengejutkan, ketika dia keluar dari celah spasial itu, dia berada di wilayah Laut Timur. Jika dia ingin kembali ke Tanah Suci Martialism, dia hanya bisa melakukannya melalui jalan surgawi. Adapun celah spasial itu, dia telah mencoba mencarinya lagi. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa tidak mudah baginya untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Karena orang-orang yang hadir adalah semua ahli besar di Tanah Suci Martialism, orang-orang yang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Chu Feng memutuskan untuk bertanya kepada mereka apakah ada cara baginya untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Sejauh yang aku tahu, jalan surgawi adalah satu arah. Hanya orang-orang dari wilayah Empat Laut yang bisa memasuki Tanah Suci bela diri, dan bukan sebaliknya. Petik 2. Jalan surgawi adalah formasi roh yang sangat kuat. Mereka sangat mirip dengan energi batas yang memisahkan Tanah Suci Martialisme sebelumnya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita. Petik 2. Namun, selama itu adalah pembentukan roh, pasti akan ada kekurangan, celah. Karena energi batas memiliki kekurangan yang bisa kita manfaatkan, jalan surgawi pasti memiliki kekurangan juga. Petik 2. Hanya, kekurangan energi batas adalah sesuatu yang bisa dibelah orang selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup. Itu agak sederhana. Petik 2. Adapun jalan surgawi, kelemahan mereka adalah bawaan. Seseorang hanya dapat mencari mereka, dan tidak membuatnya, kata The Campus Immortal. Kompas Senior, apakah kelemahan yang kamu sebutkan retak spasial? Tanya Chu Feng. Betul, cacat jalan surgawi adalah celah spasial mereka. Misalnya, jika kamu ingin memasuki wilayah Laut Timur, kamu harus menemukan celah spasial di pintu keluar jalan surgawi wilayah Laut Timur. Selama kamu menemukan celah spasial, kamu akan dapat mencapai wilayah Laut Timur setelah memasukinya, kata Campus Immortal. Hanya saja, keretakan ruang adalah hal-hal yang hanya bisa kita temui, dan tidak bisa dicari.
Sangat sulit untuk menemukan mereka, kata The Campus Immortal. Bab 1953 harus kembali. Tidak hanya sulit menemukan keretakan spasial, keretakan-keretakan itu sendiri juga dapat dipisahkan menjadi yang baik dan yang buruk. Yang bagus, bisa membawa kamu ke tempat yang ingin kamu tuju. Namun, jika kamu memasuki yang buruk, kamu akan terbunuh, kata Lord Liang Hua. Memang ada yang mengatakan, The Campus Immortal mengangguk setuju. Chu Feng, mengapa kamu bersikeras pergi ke wilayah Laut Timur? Tanya Bai Li Xuankong. Dia sudah bisa mengatakan dari percakapan itu betapa berbahayanya kembali ke wilayah Laut Timur. Dengan demikian, dia sangat ingin menasehati Chu Feng agar tidak berani menghadapi bahaya untuk pergi ke sana jika tidak benar-benar perlu baginya untuk melakukannya. Lanjut usia, aku tidak akan menyembunyikan ini dari kalian semua. Wilayah Laut Timur adalah tempat di mana aku harus pergi. Meskipun aku dari dunia luar, aku dibesarkan di wilayah Laut Timur. Keluarga dan teman aku ada di sana. Aku tidak bisa mengabaikan mereka dan meninggalkan mereka di sana, kata Chu Feng. The Campus Immortal menghela nafas. Chu Feng, aku tidak menemukan kesalahan padamu. Hanya, seorang pria harus bercita-cita untuk melakukan perjalanan jauh dan membuat tandanya. Dengan demikian, bagaimana seseorang bisa terikat oleh keluarga dan teman seseorang? Petik 2. Lebih jauh lagi, jika teman dan keluargamu mengetahui bahwa kamu memutuskan untuk berani menghadapi bahaya demi mereka, aku percaya mereka juga tidak akan menyetujuinya. Apa yang dikatakan Immortal Kompas sangat masuk akal, Bai Li Xuankong dan yang lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka. Sebenarnya, mereka semua menentangnya demi Chu Feng. Itu hanya salah satu alasannya. Ada juga alasan lain, kata Chu Feng. Alasan lain? Kamu punya alasan lain? Bai Li Xuankong bertanya. Chu Feng mengangguk. Alasan seperti apa yang membuatmu mau berani menghadapi bahaya semacam itu? Lord Liang Hua bertanya. Kaisar Qing, sisa-sisa Qing Xuantian, kata Chu Feng. Apa? Tanda seru petik 2. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah sangat. Bahkan, mereka berdiri dari tempat duduk mereka dengan sangat emosional. Chu Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu berkata Kaisar Qing, sisa-sisa Qing Xuantian? Tanya Nangong Longjian. Pada saat ini, semua orang menatap Chu Feng. Mereka semua tidak bisa mempercayai telinga mereka. Lagi pula, reputasi Qing Xuantian benar-benar terlalu besar. Selain itu, lokasi sisa-sisanya telah menjadi misteri di Tanah Suci Martialism sepanjang waktu. Banyak orang telah mencoba mencari sisa-sisa ini. Bahkan Nangong Longjian, Lord Liang Hua dan Campus Immortal telah berusaha untuk mencari mereka sebelumnya. Namun, tidak ada yang berhasil menemukannya. Namun, pada saat itu, Chu Feng benar-benar menyatakan bahwa ia tahu lokasi sisa-sisa Qing Xuantian. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kaisar Qing, sisa-sisa Qing Xuantian terletak di 9 benua provinsi wilayah Laut Timur. Itu adalah tempat kelahirannya. Dengan kata lain, senior Qing Xuantian dan aku berasal dari kota yang sama, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng merasa bahwa sudah tidak perlu baginya untuk menyembunyikan fakta ini dari kerumunan yang hadir lagi. Lagi pula, semua orang yang hadir ini layak mendapatkan kepercayaannya. Tanda seru petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang banyak menjadi lebih terkejut. Para jenius luar biasa dari dua era yang terpisah sebenarnya dari kota asal yang sama? Tempat macam apa itu 9 provinsi benua? Mungkinkah itu adalah tempat yang penuh dengan para jenius? Para senior, ini adalah naga azure, harimau putih, vermilion bird dan kura-kura hitam. Saat Chu Feng berbicara, dia mengungkapkan keempat keterampilan rahasia agungnya. Dia telah mengungkapkan mereka sepenuhnya, dan memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk dalam bentuk yang paling lengkap. Itu adalah 4 binatang penjaga Qing Xuantian. Tidak ada kesalahan tentang itu. Meskipun mereka telah berubah menjadi keterampilan rahasia, itu pasti aura mereka. Petik 2. Chu Feng, jadi kamu sebenarnya adalah penerus Qing Xuantian? Lord Liang Hua adalah orang yang sangat tua. Dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, dan secara pribadi bertemu Qing Xuantian, serta 4 binatang penjaganya. Dengan demikian, dia langsung mengenali bahwa 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng adalah 4 binatang penjaga Qing Xuantian. Aku bukan penerus Qing Xuantian yang benar-benar senior. Hanya, aku berhasil mendapatkan keahlian keterampilan rahasia agungnya secara kebetulan, kata Chu Feng. 4 binatang penjaga Qing Xuantian telah berubah menjadi keterampilan rahasia. Kalau begitu, Qing Xuantian benar-benar mati? Pada saat itu, untuk beberapa alasan yang tak terlukiskan, kerumunan merasa sedih. Meskipun Qing Xuantian telah menghilang selama bertahun-tahun dan semua orang merasa bahwa dia telah mati, mereka semua memiliki secercah harapan, khayalan, bahwa dia masih hidup. Aku tidak tahu apakah senior Qing Xuantian mati atau hidup. Semua yang ia tinggalkan hanyalah sisa, dan bukan kuburan, kata Chu Feng. Kalau begitu, itu berarti Qing Xuantian mungkin masih hidup? Mendengar kata-kata itu, Nangong Longjian dan yang lainnya menjadi bersemangat lagi. Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa 4 binatang penjaga senior Qing Xuantian tidak benar-benar mati. Petik 2. Aku memiliki sarana untuk membangkitkan mereka. Hanya, aku harus kembali ke 9 provinsi wilayah Laut Timur, kata Chu Feng. Kebangkitan 4 binatang penjaga Qing Xuantian? Keempat binatang penjaga itu sangat kuat. Jika mereka dapat dihidupkan kembali? Ketika Lord Liang Hua mengatakan ini, dia tersentak dan berkata,
tampaknya teman kecil Chu Feng harus kembali ke wilayah Laut Timur setelah semua. Petik 2. Lord Liang Hua, apakah 4 binatang penjaga Lord King Xuantian benar-benar sekuat itu? Tanya Bai Li Xuankong. Belum lagi 4 binatang penjaga, salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang melebihi milikku, kata Lord Liang Hua. Di atas Tuan Liang Hua, tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Mendengar itu, kerumunan sekali lagi tercengang. Ketika keempat binatang penjaga sudah sekuat ini, seberapa kuat King Xuantian sendiri? Pada saat itu, orang banyak tampaknya bisa membayangkan kekuatan yang dimiliki King Xuantian saat itu. Jika King Xuantian masih hidup, aula gelap kemungkinan tidak akan dapat berperilaku mengerikan ini di tanah suci martialism. Setelah kaget, kerumunan semua terdiam. Karena 4 binatang penjaga itu sekuat itu, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menolak alasan kedua bahwa Chu Feng telah menyediakan kebutuhannya untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Ini terutama benar dalam situasi mereka saat ini di mana mereka dihadapkan dengan musuh besar dalam bentuk aula kegelapan. Jika mereka dapat menghidupkan kembali 4 binatang penjaga legendaris King Xuantian, itu tidak diragukan lagi akan menjadi bantuan besar bagi mereka. Bahkan, mereka bahkan mungkin bisa membalikkan situasi pertempuran. Teman kecil Chu Feng, meskipun kembali ke wilayah Laut Timur sangat sulit, bukan tidak mungkin. Orang tua ini, bagaimanapun juga, seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Serahkan saja masalah ini kepadaku, kata The Compass Immortal. Kompas Immortal, niatmu adalah? Bai Li Xuankong bertanya. Aku akan pergi ke jalan keluar Heavenly Road dan berjaga di sana. Jika aku menemukan celah spasial, aku akan menggunakan kemampuan aku untuk mempertahankannya dan memperpanjang waktu agar tetap berlaku. Lalu, aku akan memberitahu teman kecil Chu Feng, kata The Compass Immortal. Itu mungkin satu-satunya cara. Saat Lord Liang Hua berbicara, dia mengeluarkan seekor burung emas dan berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, tinggalkan jejakmu di sana. Chu Feng mengerti niat Tuan Liang Hua. Chu Feng tidak hanya meninggalkan jejaknya di Golden Flashbird, ia juga secara pribadi menyerahkannya kepada Compass Immortal. Kompas Senior, aku harus merepotkanmu. Kesulitan, memang, itu akan menjadi tugas yang sangat mengganggu. Dia harus menunggu di pintu keluar jalan surgawi dan menunggu munculnya keretakan spasial yang hanya jarang muncul dan sepenuhnya secara acak. Semua orang tahu tugas itu membosankan, dan sangat tak tertahankan. Untuk memiliki seseorang seperti Compass Immortal pergi dan melakukan sesuatu seperti itu akan benar-benar menempatkannya pada ketidaknyamanan besar yang tidak layak statusnya. Iya, Chu Feng, kamu menganggap aku sebagai orang luar dengan kata-kata itu. Jika kita bisa menghilangkan Dark Hall, aku tidak keberatan menjaga jalan keluar Heavenly Road sampai hari aku mati. Hahaha, The Compass Immortal tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Tawanya sangat tidak terkendali. Namun, mendengar tawanya, kerumunan hadir semua merasa kagum padanya. Meskipun Immortal Kompas adalah seseorang yang suka tertawa, dia sebenarnya seseorang yang sangat peduli pada orang-orang di dunia. Ada banyak orang di tanah suci bela diri yang dikenal sebagai dewa. Namun, hanya seseorang seperti Compass Immortal yang benar-benar layak mendapat gelar Immortal. Adapun World Devastator Immortal, Avaricious Immortal dan sejenisnya, mereka hanya mengolesi gelar Immortal. Chapter 1954 bab 1954 Heaven Tabu, Void Splitting Blade. Karena itu, masalah ini telah ditentukan. Awalnya, diputuskan bahwa Immortal Kompas akan berangkat ke jalan keluar Heavenly setelah beberapa waktu. Namun, tidak ada yang berharap bahwa Immortal Kompas sangat tidak sabar, dan pergi ke jalan keluar Heavenly Road wilayah Laut Timur untuk menunggu munculnya keretakan ruang tepat setelah perjamuan. Sebelum dia pergi, dia hanya menyebutkan bahwa dia akan pergi ke Bai Li Xuankong. Chu Feng tidak hanya duduk-duduk setelah Immortal Kompas pergi. Dia berencana untuk memasuki pelatihan tertutup untuk menguasai Heaven Tabu Martial Skill yang telah diberikan Long Lin padanya. Long Lin adalah seseorang dari dunia luar. Bahkan jika Heaven Tabu Martial Skill yang telah dia berikan tidak terlalu baik, tetap saja bahwa itu adalah keterampilan martial surga tabu dari dunia luar. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa itu pasti akan menjadi Heaven Tabu Martial Skill yang berkualitas. Adapun kebenaran, itu persis seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Skill martial surga tabu itu sangat kuat. Bahkan itu bahkan lebih kuat daripada penghancuran cakrawala mendalam Chu Feng. Itu adalah Heaven Tabu Martial Skill dengan kualitas terbaik. Nama Heaven Tabu Martial Skill adalah Heaven Tabu, Void Splitting Blade. Setelah bilah dilepaskan, itu akan membelah kehampaan dan menghancurkan semua makhluk hidup. Hanya dengan melihat pengantar dan metode mempelajarinya, Chu Feng bisa merasakan betapa kuatnya tabu surga, Void Blade pemisah itu. Yang mengejutkan Chu Feng, pencipta Void Splitting Blade itu sebenarnya adalah Long Lin. Namun, ada cacat pada skill martial surga tabu itu. Itu adalah bahwa kekuatan sebenarnya hanya bisa dilepaskan melalui persenjataan kekaisaran. Namun, bahkan dengan itu menjadi kasusnya, Chu Feng masih merasa bahwa dia harus memahami skill martial surga tabu itu. Jika dia tidak melakukannya, itu hanya akan sia-sia. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa cepat atau lambat dia akan bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran. Setelah itu, Chu Feng membenamkan dirinya dalam mempelajari Heaven Tabu, Void Splitting Blade. The Heaven Tabu, Void Splitting Blade sangat sulit dipelajari, dan bahkan tidak cocok untuk sebagian besar orang.
Ini terutama benar ketika seseorang tidak memiliki persenjataan kekaisaran. Dalam situasi itu, mengetahui bahwa Black Void memisahkan itu hanya mirip dengan mencoba skala surga. Namun, hal seperti itu tidak dapat menghalangi Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng telah memperoleh pemahaman yang sama sekali baru tentang keterampilan bela diri melalui slip bambu era kuno itu. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, masih butuh Chu Feng sebulan penuh untuk memahami Heaven Tabu, Void Splitting Blade. Namun, selama bulan itu, Chu Feng tidak hanya memahami Heaven Tabu, Void Splitting Blade, dia juga berhasil menciptakan metode untuk mempelajari Heaven Tabu, Void Splitting Blade tanpa memiliki Imperial Armament. Dengan metode itu, akan lebih mudah bagi orang lain untuk mempelajari Heaven Tabu, Void Splitting Blade. Leluhur, setelah Chu Feng meninggalkan pelatihan pintu tertutupnya, ia segera pergi mencari Bai Li Xuankong. Chu Feng, kamu sudah meninggalkan pelatihan pintu tertutupmu? Mungkinkah kamu berhasil? Bai Li Xuankong sangat terkejut melihat Chu Feng, dan bahkan lebih terkejut melihat betapa cerianya Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena sangat mungkin berarti bahwa Chu Feng telah berhasil. Konon, bagi Chu Feng untuk bisa menguasai skill martial surga tabu dalam waktu 1 bulan datang sebagai kejutan sekaligus kesenangan bagi Bai Li Xuankong. Aku sudah berhasil. Tabu surga ini, Void Splitting Blade benar-benar layak menjadi keterampilan bela diri dari dunia luar. Ini sangat kuat. Aku percaya, jarang akan ada keterampilan bela diri di tanah suci martialism yang bisa menentangnya. Dengan keterampilan bela diri ini, aku akan memiliki satu kartu truf tersembunyi saat bertarung melawan orang lain. Petik 2. Namun, Bai Li Xuankong bertanya. Namun, keterampilan bela diri ini membutuhkan kepemilikan persenjataan kekaisaran untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Jika tidak kekuatan tabu surga ini, Void Splitting Blade bahkan akan lebih rendah daripada pemusnahan firmamen mendalam aku, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, kamu benar-benar harus pergi ke wilayah Laut Timur sesegera mungkin. Lagi pula, persenjataan kekaisaran di tanah suci martialisme terbatas jumlahnya. Praktis semua persenjataan kekaisaran sudah memiliki pemilik. Petik 2. Bai Li Xuankong sudah tahu bahwa 9 provinsi benua kawasan Laut Timur tidak hanya memiliki sisa-sisa King Xuantian, tetapi juga memiliki persenjataan kekaisaran yang ditinggalkan King Xuantian. Jika itu hanya sebuah persenjataan kekaisaran, aku tidak harus kembali ke wilayah Laut Timur untuk mendapatkannya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kenapa begitu? Mungkinkah kamu berencana untuk merebut persenjataan kekaisaran orang lain? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Li Xuankong segera mendesaknya, tidak satupun dari mereka yang memiliki persenjataan kekaisaran mudah ditangani. Dengan kekuatan kamu saat ini, yang terbaik adalah kamu tidak pergi dan memprovokasi mereka. Petik 2. Leluhur, apakah kamu lupa bahwa aku telah mendapatkan warisan Kaisar Binatang, Raja Naga Hitam? Meskipun dia tidak memberikan kekuatannya kepadaku, aku diberikan semua yang dia peroleh sepanjang hidupnya. Tidak hanya ada sumber daya budidaya, ada juga persenjataan kekaisaran. Petik 2. Jadi, sebelum kembali ke wilayah Laut Timur, aku bisa melakukan perjalanan ke Moonlight Maze terlebih dahulu, kata Chu Feng. Kehendak langit, ini adalah kehendak langit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Li Xuankong tiba-tiba mulai tertawa. Leluhur, ada apa? Tanya Chu Feng. Ini pasti kehendak surga, kata Bai Li Xuankong melalui tawa. Kemudian, Bai Li Xuankong memberitahu Chu Feng tentang apa yang telah terjadi. Ternyata tidak lama setelah Chu Feng memasuki pelatihan tertutup, berita tentang seseorang yang menyebarkan peta labirin cahaya bulan telah tiba. Saat ini, praktis semua kekuatan utama dan para ahli di tanah suci martialisme telah menerima peta itu. Saat ini, sekelompok besar orang bergegas untuk Moonlight Maze. Mereka ingin mengandalkan peta itu untuk mengisi ke Moonlight Maze. Bagaimanapun, labirin cahaya bulan adalah tempat yang dipenuhi dengan harta. Namun, itu hanya satu berita. Baru kemarin, Bai Li Xuankong menerima berita lain. Adapun berita itu terkait dengan Chu Feng. Salah satu jenius elf era kuno, Xian Yuyin, telah benar-benar menemukan Zhang Tianyi dan menantangnya untuk gelarnya sebagai generasi muda terkuat. Selanjutnya, dia berhasil mengalahkan Zhang Tianyi. Dan sekarang, Xian Yuyin telah mengumumkan bahwa dia akan secara terbuka menantang Chu Feng. Dia mengumumkan bahwa dia akan menunggu Chu Feng di luar Moonlight Maze, dan akan bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar generasi muda terkuat di sana. Dia ingin membuat orang-orang di tanah suci martialisme tahu bahwa hanya peri era kuno mereka yang memenuhi syarat untuk memegang gelar generasi muda terkuat. Xian Yuyin, dia benar-benar keras kepala. Setelah mendengar tentang masalah ini, Chu Feng segera marah. Dia tahu bahwa, dengan kekuatan Xian Yuyin, dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Zhang Tianyi sejak lama jika dia ingin melakukannya. Namun, dia hanya menantang Zhang Tianyi sekarang. Jelas bahwa dia melakukannya bukan karena Zhang Tianyi, juga bukan untuk gelar generasi muda terkuat tanah suci martialisme. Sebaliknya, targetnya adalah Chu Feng. Dia telah melakukan ini untuk menantang Chu Feng. Xian Yuyin tahu bahwa Zhang Tianyi adalah saudara laki-laki Chu Feng. Itulah alasan mengapa dia mengalahkan Zhang Tianyi. Dia telah melakukannya demi membuat marah Chu Feng dan memaksa Chu Feng bertarung melawannya. Leluhur,
apakah Lord Lianghua tahu tentang masalah ini tentang Xian Yuyin? Tanya Chu Feng. Dia sudah tahu. Lord Lianghua mengatakan bahwa Xian Yuyin salah, dan berharap kamu akan bisa mengajar Xian Yuyin pelajaran, kata Bai Li Xuankong sambil tersenyum. Dia sangat senang bahwa Lord Lianghua berdiri di sisi Chu Feng. Kalau begitu, aku benar-benar harus memberinya pelajaran, Chu Feng menyipitkan matanya. Kembali di kerajaan elf, Xian Yuyin sengaja mencoba membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng pada lebih dari satu kesempatan. Chu Feng tidak melakukan apapun kepadanya saat itu karena dia telah memberikan wajah peri kuno. Namun, Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa Xian Yuyin akan menjadi tidak masuk akal ini. Bahkan setelah ayahnya dipaksa untuk memasuki pelatihan tertutup, dipaksa menjadi tahanan rumah, Xian Yuyin sebenarnya masih memiliki keberanian untuk menyebabkan masalah. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak bisa mengabaikan Xian Yuyin lagi. Dia harus mengajarkan Xian Yuyin pelajaran. Kalau tidak, dia pasti akan terus melakukan hal semacam ini di masa depan. Belum lagi Lord Lianghua mendukungnya, bahkan jika Lord Lianghua menentangnya, Chu Feng masih akan mengajar Xian Yuyin pelajaran. Adapun itu, tanpa alasan selain fakta bahwa Zhang Tianyi adalah teman Chu Feng, saudara laki-laki Chu Feng. Karena itu, Chu Feng harus mengajar Xian Yuyin pelajaran. Chu Feng, hanya peta Moonlight Maze tidak akan menyebar tanpa alasan atau sebab. Kami pikir itu adalah tindakan yang pasti dari Dark Hall. Kita tidak tahu skema macam apa yang ada dalam Gelap Hall. Jika kamu pergi, aku takut. Meskipun Bai Li Xuankong juga berharap Chu Feng untuk mengajar Xian Yuyin pelajaran, ia khawatir akan keselamatan Chu Feng pada saat yang sama. Jika itu adalah aula kegelapan, leluhur, kamu bisa yakin. Jika mereka ingin membunuhku, mereka pasti sudah melakukannya, kata Chu Feng. Tapi tetap saja mereka memiliki niat untuk membunuhmu, kata Bai Li Xuankong. Leluhur, apakah kamu berpikir bahwa aku adalah ikan di atas talenan, seseorang yang dapat diinjak-injak pada kesempatan apapun? Tanya Chu Feng. Tidak, meskipun itu mungkin dilakukan untuk orang lain, kamu, nak, jelas bukan seseorang yang bisa dimanfaatkan. Bai Li Xuankong memahami niat Chu Feng. Chu Feng memiliki temperamen yang berhati-hati. Dengan demikian, sangat sulit baginya untuk berakhir dimanfaatkan lagi jika ia dimanfaatkan sekali. Bab 1955 Labirin Cahaya Bulan. Leluhur, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Jangan lupa, aku punya ini. Chu Feng mengeluarkan Kilin Arrow. Kalau begitu, kamu bisa melanjutkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang Gunung Qianwood. Dengan Lord Lianghua mengawasi kami pasti akan baik-baik saja. Setelah melihat bahwa Kilin Arrow, Bai Li Xuankong merasa jauh lebih nyaman. Setelah semua panah itu mampu membunuh peringkat 7 kaisar bela diri. Chu Feng, ini adalah apa yang diberikan kompas immortal padaku kepadamu sebelum dia pergi. Aku tidak tahu apa itu. Namun, aku merasa item ini luar biasa. Bai Li Xuankong menyerahkan gulungan kepada Chu Feng. Setelah melihat gulungan itu, mata Chu Feng bersinar. Bukankah itu gulungan yang dimiliki oleh immortal yang berambut salju untuk disimpannya? Gulungan yang kemudian ditipu oleh kampus immortal? Setelah membuka gulungan itu, Chu Feng segera gembira. Dia tidak berharap bahwa apa yang direkam itu sebenarnya adalah informasi mengenai labirin cahaya bulan. Itu adalah peta harta karun. Tidak hanya merekam jalan pintas ke setoran harta karun, peta itu sendiri juga merupakan kunci yang dapat digunakan untuk membuka gerbang. Langit benar-benar membantu aku. Chu Feng menyingkirkan gulungan itu. Chu Feng, apa yang ada di gulungan itu? Tanya Bai Li Xuankong. Ini adalah peta yang berkaitan dengan labirin cahaya bulan, kata Chu Feng. Itu benar-benar kebetulan. Peta yang ditinggalkan oleh kampus immortal pastinya sangat berharga, kata Bai Li Xuankong. Memang, Chu Feng mengangguk setuju. Dia tidak meragukan keaslian peta sama sekali. Lagi pula, jika peta itu palsu, immortal berambut salju dan immortal kompas tidak akan memperebutkannya seperti itu. Chu Feng, dalam hal ini, apakah kamu masih membutuhkan peta labirin cahaya bulan yang sedang tersebar di seluruh tanah suci martialisme? Bai Li Xuankong mengambil peta lain. Itu adalah peta labirin cahaya bulan yang sedang menyebar. Chu Feng menerima peta dan memeriksanya. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun dari peta. Bagaimanapun, dia belum pernah ke Moonlight Maze sebelumnya. Dengan demikian, bagaimana dia bisa tahu apakah peta itu asli atau palsu? Jadi, Chu Feng memutuskan untuk menyingkirkan peta itu juga. Dia berkata, aku akan menyimpannya bersamaku. Mungkin itu berguna. Petik 2. Baiklah, kata Bai Li Xuankong. Leluhur, sejauh yang aku ketahui, ini tidak ada gunanya bagi aku. Jadi, kamu harus menyimpannya. Petik 2. Jika kamu ingin menemukan kandidat yang cocok, kamu dapat meminta mereka mempelajarinya. Di masa depan, itu akan menjadi skill Martial Protection Sekte Gunung Qianwood kami. Chu Feng menyerahkan Heaven Tabu, buku Void Splitting Blade kepada Bai Li Xuankong. Chu Feng, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun, ini adalah harta yang Long Lin berikan padamu. Bai Li Xuankong buru-buru menolak. Leluhur, aku sudah memahami surga tabu ini, Void Splitting Blade. Bahkan jika aku menyimpannya, itu akan sia-sia bagiku. Petik 2. Lebih jauh lagi, aku adalah murid Gunung Qianwood. Harta milik aku adalah milik Gunung Qianwood. Petik 2. Jadi, tolong jangan menolaknya. Bahkan jika senior Long Lin tahu tentang ini, aku percaya bahwa dia tidak akan melarangnya.
Lagi pula, dia sudah memberikannya padaku. Dengan demikian, aku adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu, kata Chu Feng. Aku benar-benar tidak bisa menang melawanmu. Baiklah, aku akan menerimanya. Setelah Bai Li Xuankong menerima Heaven Tabu, Void Splitting Blade, dia tidak bisa menahan kebahagiaannya, dan mulai menyeringai dari telinga ke telinga. Seberapa berharganya keterampilan marsial surga tabu? Gunung Qianwood mereka sudah ada sejak lama. Namun, mereka tidak memiliki skill marsial surga tabu tunggal. Dan sekarang, mereka telah mendapatkannya. Karena itu, bagaimana mungkin Bai Li Xuankong tidak dipenuhi dengan sukacita? Meskipun Heaven Tabu Martial Skill hanya bisa mengungkapkan kekuatan sebenarnya dengan Imperial Armaments, tetap saja itu adalah Heaven Tabu Martial Skill. Selain itu adalah keterampilan bela diri surga tabu yang diciptakan oleh seorang ahli dari dunia luar. Nilai Heaven Tabu, Void Splitting Blade kemungkinan besar di atas setiap tanah suci Martial Limbs Heaven Tabu Martial Skill. Adapun untuk ini, itu semua berkat Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng memberitahu Bai Li Xuankong metode untuk mempelajari Heaven Tabu, Void Splitting Blade. Ini membuat Bai Li Xuankong yang sudah lebih senang bahkan lebih gembira. Setelah Bai Li Xuankong hafal metode untuk mempelajari Heaven Tabu, Void Splitting Blade, Chu Feng berangkat ke Moonlight Maze. Moonlight Maze adalah area terlarang terkuat kedua di tanah suci Martialism. Namun, Moonlight Maze berbeda dari formasi membunuh darah. Alasan mengapa Moonlight Maze disebut demikian adalah karena ia memiliki dua karakteristik yang berbeda. Pertama, itu adalah labirin. Mayoritas orang yang masuk tidak akan bisa keluar lagi, dan akhirnya mati di sana. Selain itu, sebagian besar dari mereka akan mati tanpa meninggalkan mayat atau bahkan tulang belulang. Dikatakan bahwa bahkan spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal tidak akan berani masuk ke Moonlight Maze. Kedua, di atas Moonlight Maze adalah bulan yang sangat terang. Bulan yang cerah itu berkedip-kedip dengan cahaya keperakan, dan tetap di langit di siang dan malam hari. Itu sangat indah, sangat luar biasa. Dengan demikian, Moonlight Maze dikatakan sebagai salah satu tempat pemandangan paling aneh di tanah suci Martialism. Karena reputasinya yang terkenal, ada orang-orang yang datang ke Moonlight Maze untuk menonton pemandangan sepanjang tahun. Seiring waktu, kota dibentuk mengelilingi labirin cahaya bulan untuk menyediakan para wisatawan dengan makanan, minuman, dan tempat peristirahatan. Namun, kota-kota itu bukan kota yang bisa dibangun siapapun. Kota-kota di sekitar Moonlight Maze dikendalikan oleh tiga kekuatan. Adapun mereka adalah Istana Hukum Surgawi, Istana Dunia Bawah dan Istana Raja Fana. Tiga istana semuanya mengambil kendali atas beberapa kota. Bersama-sama, mereka menjaga daerah di sekitar Moonlight Maze. Namun, itu hanya terbatas pada area di luar Moonlight Maze. Alasan untuk itu adalah karena mereka tidak dapat mengganggu hal-hal yang terjadi di dalam Moonlight Maze. Bukan karena tiga istana tidak egois, dan tidak memiliki niat untuk merebut Moonlight Maze untuk diri mereka sendiri. Alih-alih itu adalah elf era kuno yang menolak untuk mengizinkan mereka melakukannya. Adapun saat ini, Moonlight Maze yang sudah meriah mencapai puncak keaktifan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan masuknya orang yang tak terhitung jumlahnya, kota-kota yang dikendalikan oleh tiga istana semua penuh sesak. Karena itu, banyak orang hanya bisa tinggal di luar kota. Namun, dalam hal keaktifan, itu harus menjadi kota barat laut, yang pergi dengan nama kota pertama hukum surgawi, itu adalah yang terindah. Kota ini mengumpulkan banyak orang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Itu karena ini adalah tempat di mana Xian Yuyin menantang Chu Feng untuk bertarung. Pada saat itu, Xian Yuyin berdiri di luar gerbang kota Heavenly Love City. Memegang persenjataan kekaisaran di tangannya, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Dia sudah berdiri di sana selama total 13 hari. Dia telah berdiri di sana sejak dia tiba di kota. Saat dia menunggu kedatangan Chu Feng, dia sekarang jelas menjadi bagian dari pemandangan. Wow, sangat tampan. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 elf era kuno. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Semua orang tahu bahwa jenius nomor 1 era elf kuno adalah putri peri kecil. Petik 2. Putri peri kecil adalah perempuan, sedangkan Xian Yuyin adalah laki-laki. Xian Yuyin adalah jenius nomor 1 di antara para pria era kuno peri. Apakah aku salah? Petik 2. Xian Yuyin memiliki penampilan yang sangat tampan, dan budidayanya sangat kuat. Meskipun dia hanya anggota generasi muda, dia memiliki budidaya kaisar bela diri peringkat 3. Selain itu, pedang hijau panjang yang dia pegang tidak hanya sangat indah dan halus, itu juga merupakan persenjataan kekaisaran. Memegang persenjataan kekaisaran itu, dia tampak sangat menakjubkan. Pada titik ini, Xian Yuyin sudah menjadi pangeran yang menawan banyak wanita. Sekelompok besar wanita yang dilanda cinta menatapnya. Mereka telah menatapnya selama 13 hari berturut-turut. Apakah Chu Feng akan datang? Dia pasti akan melakukannya. Pernahkah ada orang yang takut dengan Feng Feng? Lihatlah 4 klan kekaisaran besar. Mereka sangat ingin membunuh Chu Feng. Namun, pada akhirnya, bukankah mereka semua dipaksa untuk berdamai dengan Chu Feng? Jangan lupa bahwa Chu Feng adalah anggota generasi muda yang bertarung melawan 4 kepala klan kekaisaran besar sendirian, dan bahkan membunuh kepala klan-klan Simen Imperial. Di antara generasi muda saat ini, siapa yang mungkin mencapai itu? Siapa yang mungkin cocok untuk Chu Feng? Petik 2.
Itu bukan kepastian. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng mungkin, kekuatannya hanya akan diperhitungkan di antara manusia. Adapun Xian Yuyin itu, ia adalah peri era kuno. Selain itu, dikatakan bahwa ia memiliki budidaya kaisar bela diri peringkat 3, dan memiliki persenjataan kekaisaran di atasnya. Kekuatan keseluruhannya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tidak akan menjadi sesuatu yang bisa cocok dengan 4 klan-klan kekaisaran besar, bukan? Petik 2. Sementara Chu Feng mampu mengalahkan kepala klan-klan 4 kekaisaran besar, dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Xian Yuyin. Itu benar, itu benar. Pada saat itu ketika sekelompok wanita yang dilanda cinta mengelilingi Xian Yuyin, mayoritas orang banyak lebih peduli dengan apakah Chu Feng akan datang atau tidak. Yang mengatakan, terlepas dari apakah mereka adalah bagian dari kelompok yang merasa bahwa Chu Feng akan datang atau bagian dari kelompok yang merasa bahwa Chu Feng tidak akan datang. Mereka semua berharap agar Chu Feng datang. Alasan untuk itu adalah karena mereka semua ingin menyaksikan konfrontasi antara dua individu terkuat di antara generasi muda. Dibandingkan dengan kompetisi yang diadakan di Gongba Plains, pertarungan ini bahkan lebih pantas dilihat.